Hai Kak Yesi. Tante Sri, apa kabar? Baik, adik Kak Yesi kita juga mau nyapa adik-adik di rumah yuk. Kita ya. sapa yuk. Shalom adik-adik. Apa kabar? Bersama Yesus Luar biasa. Yes. Nah adik-adik, pagi ini kita berjumpa lagi dalam kelas sekolah minggu. Adik-adik jangan bosan-bosan ya, kita masih tetap online sekolah minggunya. Kita masih tetap semangat memuji nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mulai kebaktiannya, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan kita pejamkan mata kita berdoa. Ikutin Cici ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan, jika pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kelas sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita sudah berdoa. Saat ini kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Luknaga bersama Cidanis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu meskipun secara online. Tapi kami percaya, cepat atau lambat kami akan beribadah kembali bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah mendengar cerita tentang para wanita yang hendak memberikan wewangian ke tubuh Yesus. Namun begitu mereka sampai kubur, mereka tidak menemukan tubuh Yesus, malah mereka bertemu dengan malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Seketika itu juga, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus tersebar ke seluruh penjuru kota Yerusalem. Sehingga baik di rumah, di jalan, di pasar, baik yang muda maupun yang tua, semua orang membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, tidak terkecuali juga dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang menuju perjalanan ke Emmaus. Hari ini, Cici akan cerita dari Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35, yang berjudul, Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus. Seperti yang tadi Cici katakan, ada dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Emmaus itu letaknya kira-kira 7 mil dari kota Yerusalem, atau sekitar 11 km. Jauh ya adik-adik, supaya mereka nggak bosen, maka sambil dalam perjalanan mereka sesekali mengobrol. Kira-kira apa ya yang mereka obrolin? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang asik ngobrol, Yesus menampakkan diri di hadapan mereka. Tetapi awalnya mereka tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus, karena mata mereka seperti ditutupi oleh sesuatu. Kemudian Yesus menyapa mereka, "Hai anak muda, apa yang sedang kalian bicarakan?" Lalu jawab salah seorang pemuda yang bernama Kleopas, "Bapakkah satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak mengetahui peristiwa yang terjadi belakangan ini?" Lalu jawab Yesus, "Apakah itu?" Lalu jawab pemuda itu loh tentang Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan maupun dalam perkataan di hadapan Allah maupun di depan bangsa kami. Tetapi kemudian imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menangkap, menghukum dan menyalibkannya. Padahal awalnya kami pikir dia adalah orang yang diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi beberapa hari kemudian, pada hari yang ketiga, kami mendapat kabar yang mengejutkan dari para wanita yang hendak memberikan wangian ke tubuh Yesus. Mereka bilang, mereka tidak menemukan tubuh Yesus. Malahan mereka bertemu dengan malaikat Tuhan yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Teman-teman kami yang lain yang penasaran akan hal itu juga datang ke kubur Yesus, tetapi mereka tidak menemukan tubuh Yesus, mereka hanya menemukan kubur yang sudah kosong. Lalu setelah mendengar cerita pemuda itu, Yesus menegur mereka, "Hai orang bodoh, lamban sekali hatimu sehingga kamu tidak mempercayai apa yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Setelah itu, Yesus menceritakan tentang dirinya sepanjang perjalanan menuju ke Emmaus. Ketika mereka hampir sampai ke Emmaus, Tuhan Yesus hendak pamit pergi ke tempat lain. Tetapi kedua orang pemuda itu mengajak Yesus mampir ke rumahnya untuk makan malam bersama. Ketika mereka sedang makan malam bersama, Yesus memecah-mecahkan roti. Saat itu terbukalah mata mereka. Akhirnya mereka tahu kalau yang ada di hadapannya adalah Tuhan Yesus. Tetapi Yesus keburu menghilang. Keesokan harinya, mereka menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dan mereka menceritakan bahwa mereka kemarin berjumpa dengan Tuhan Yesus saat perjalanan menuju ke Emmaus. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan pada hari ini. Pesan dari cerita firman Tuhan pada hari ini adalah supaya adik-adik lebih mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Apapun yang teman-teman, yang adik-adik minta dan doakan dengan sungguh-sungguh, pasti akan dijawab oleh Tuhan menurut waktu dan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dari Hosea 6 ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, "Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan." Sampai di sini dulu ya adik-adik sekolah minggu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, seperti kedua orang murid Tuhan Yesus tadi. Kami mau
mengenal dan percaya kepada Tuhan lewat sekolah minggu yang kami tonton setiap minggunya maupun lewat firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah maupun dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ingat pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah ragu akan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Yaitu dengan membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan melalui video sekolah minggu setiap minggunya. Nah, kita akan tutup, kita akan akhir ibadah kita mau mengangkat satu pujian, firman Tuhan Ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, selesailah hari ini sekolah minggunya. Kiranya kita tetap menjaga kesehatan kita dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.